Hadir Bu. Liza Christine, hadir Ibu. Sofiullah. Anggi, hadir Bu. Nikade, hadir Bu. Zakia Rida, hadir Bu. Baik, terima kasih kehadirannya anak-anak atas antusiasnya. Tetap masuk meskipun kita lagi bulan Ramadan. Oke, sekarang Ibu mau flashback ke materi yang kemarin yang kita bahas terkait dengan sarana prasarana. Jadi kemarin kita udah membahas tentang sarana prasarana, tapi itu hanya dasar-dasarnya saja. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan lebih dalam terkait dengan sarana prasarana. Baik, kontennya yaitu menjelaskan konsep dari sarana dan prasarana. Yang kedua, menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana. Terus yang ketiga ada mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Yang keempat ada melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana. Baik, selanjutnya apa itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana adalah secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang akan dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan itu tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana prasarana atau sarpras ini tidak tersedia. Ada yang bisa bantu baca? Oke. Ayo Mas Oki, silahkan. Nanti Ibu kasih buat yang baru Ibu dalam pembelajaran hari ini akan Ibu kasih poin ya. Jadi Bu. Pengertian sarana prasarana segala sesuatu yang dipakai, segala sesuatu yang merupakan sebagai alat untuk mencapai makna penunjang utama keseluruhannya dan ini dari sini. Oh iya mama. Yang pertama sarana segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008. Sebagai contoh, sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya prasarana segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008. Baik, absen berapa ya? Absen 20. Baik, untuk selanjutnya yaitu pentingnya sarana dan prasarana dalam perusahaan. Jadi biasanya sarana prasarana kebanyakan dipakainya itu di perusahaan, yaitu untuk memotivasi kerja dan kinerja para karyawan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan fasilitas yang lengkap dan berkualitas, karyawan akan lebih termotivasi dan produktif dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Selain itu, manajemen sarana prasarana yang baik juga vital untuk kelancaran aktivitas kerja di perusahaan. Jadi kalau sarana prasarana di perusahaan tidak baik, maka kinerja dari karyawan pun tidak akan baik. Baik, selanjutnya Ibu butuh 2 orang untuk membantu membacakan. Baik, Mbak Anggi. Perlengkapan atau peralatan data office to place. Peralatan data
digunakan dan akan habis untuk selanjutnya, seperti kertas, tinta, pulpen, karbon dan lainnya itu kan akan habis dengan seiring berjalannya waktu. Dan barang yang tidak ada habisnya seperti gunting, stapler, cutter dan lain-lainnya. Dan untuk mesin kantor seperti komputer, laptop, LCD, proyektor, mesin fotokopi dan lain-lainnya. Baik, untuk analisis perencanaan kebutuhan. Analisa perencanaan kebutuhan merupakan salah satu mata rantai dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hubungannya antara proses yang satu dengan proses yang lain. Analisa perencanaan kebutuhan berawal dari kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh unit pemakai atau pengguna. Kemudian berdasarkan daftar inventarisasi tersebut, unit organisasi merencanakan macam dan jenis sarana dan prasarana apa yang akan dibutuhkan dalam kantor. Baik, selanjutnya ada yang tahu nggak pertimbangan dalam kegiatan analisa yang Ibu paparkan ini? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan beberapa poin ini? Ibu butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh 6 orang untuk bantu. Satu-satu Mbak Nika ya. Klasifikasi alat atau sarana prasarana yang dibutuhkan. Klasifikasi ini penting untuk menentukan jenis dan kategori alat atau sarana yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Boleh. Absen berapa Mbak? Absen 25. Selanjutnya ya. Spesifikasi alat atau sarana dan prasarana. Prasarana menentukan spesifikasi alat atau sarana sangat penting untuk memastikan bahwa alat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan teknis dan operasional. Spesifikasi meliputi ukuran, kapasitas, daya, daya tahan, dan fitur teknis lainnya yang dibutuhkan. Spesifikasi yang tepat juga membantu memastikan efisiensi dan efektivitas alat dalam menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, betul sekali. Absen berapa Mbak tadi? Absen terakhir. Selanjutnya mau bantu Ibu untuk menjelaskan di mana lokasi mana alat atau sarana prasarana yang akan digunakan. Mbak Liza. Untuk di mana dan lokasi mana alat atau sarana prasarana digunakan. Lokasi penggunaan alat atau sarana itu juga mempertimbangkan pentingnya dalam analisis. Nah, lokasi yang tepat itu mempengaruhi keberhasilan penggunaan alat atau sarana baik dari segi aksesibilitas, keamanan serta kondisi lingkungan sekitarnya. Contohnya itu peralatan yang digunakan di lapangan terbuka itu memiliki spesifikasi berbeda dibandingkan peralatan yang digunakan di dalam gedung atau ruangan tertutup. Baik, absen berapa Mbak Liza? Absen 8. Selanjutnya saya Bu Mbak Nela. Boleh jelaskan siapa yang akan menggunakan alat atau sarana prasarana? Mengetahui siapa yang akan menggunakan alat atau sarana membantu dalam penyesuaian desain dan pelatihan penggunaan setiap kelompok pengguna, misalnya teknisi, operator, atau staf administrasi. Mungkin memerlukan alat dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, serta pelatihan atau panduan yang sesuai dengan tingkat keterampilan mereka. Pengguna juga harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan
jenis-jenis analisa kebutuhan. Dibagi menjadi dua, yaitu analisa kebutuhan kualitatif dan analisa kebutuhan kuantitatif. Untuk analisa kebutuhan kualitatif, yaitu mengelompokkan informasi terkait sarana dalam suatu unit organisasi atau sarana yang tersedia dan kondisinya yang baik. Terus juga ada ketersediaan fasilitas yang mendukung. Terus untuk analisa kebutuhan kuantitatif, yaitu meneliti volume dan frekuensi kegiatan untuk efisiensi sarana dan prasarana. Atau untuk kesesuaian jumlah sarana dengan pegawai dan target capaian. Terus yang selanjutnya ada evaluasi kebutuhan. Ada yang bisa bantu ibu baca? Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana. Untuk pengertiannya itu mengoptimalkan sarana prasarana berarti memastikan penggunaannya efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, tujuannya itu meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, memastikan sarana dalam kondisi optimal. Strategi optimalisasinya itu yang pertama ada evaluasi dan inventarisasi dengan mengecek kondisi dan kebutuhan sarana. Kemudian pemeliharaan rutin, melakukan perawatan berkala untuk mencegah kerusakan. Penggunaan teknologinya itu digitalisasi untuk efisiensi ruangan dan waktu. Kemudian manajemen pengadaan dengan pembelian sesuai kebutuhan dan anggaran. Baik, benar sekali. Untuk ibu akan menjelaskan ini mungkin kalian sudah bisa dari sini bisa optimalisasinya ibu akan menjelaskan. Nah, untuk evaluasi dan inventarisasi atau cek kondisi dan kebutuhan sarana prasarana, biasanya setiap perusahaan itu akan melakukan pengecekan setiap 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali untuk kondisi dari sarana prasarana yang ada di kantor. Terus yang selanjutnya ada pemeliharaan rutin atau perawatan berkala untuk mencegah kerusakan. Biasanya kantor itu akan mengecek secara rutin terkait dengan kondisi dari sarana prasarana yang digunakan dalam kantor. Selanjutnya ada penggunaan teknologi atau digitalisasi untuk efisiensi ruang dan waktu. Lalu untuk manajemen penggandaan atau pembelian sesuai kebutuhan dan anggaran. Biasanya perusahaan itu akan membeli suatu sarana dan prasarana itu sesuai dengan budget dari perusahaan tersebut. Jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggarannya. Ada yang bisa dibantu baca lagi? Baca diam? Ya, Pak. Lakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana. Nanti ada di tersebut yaitu proses evaluasi merupakan proses terakhir dalam tahapan manajemen setiap kegiatan yang dilakukan dalam suatu kantor atau perusahaan. Pasti diakhiri dengan proses evaluasi. Proses itu dilakukan karena dengan adanya proses evaluasi suatu kantor atau perusahaan dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Proses ini dapat dipastikan sebagai pedoman untuk kegiatan selanjutnya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak apa fungsi mengevaluasi dalam sebuah kantor? Ada yang bisa? Fungsi mengevaluasi dalam sebuah kantor. Melakukan suatu perbaikan yang dilakukan sehingga untuk kegiatan selanjutnya maka dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Ya, betul sekali dibahas lagi ya. Saya salah dulu. Nanti tinggal pertanyaannya lumayan banyak ya bahas aja ya. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Yang pertama untuk evaluasi formatif, yaitu evaluasi formatif suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja. Yang kedua ada evaluasi sumatif atau penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja. Nah, selanjutnya ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Ini ada 4, yaitu evaluasi formulasi, evaluasi proses, evaluasi biaya, dan evaluasi dampak. Untuk evaluasi formatif yaitu menilai apakah desain kebijakan atau program yang disusun dengan sudah dilakukan dengan metode yang benar. Terus yang selanjutnya
sebelumnya. Selanjutnya evaluasi biaya atau menganalisis kecukupan biaya untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya evaluasi dampak, yaitu mengukur pengaruh atau konsekuensi dari kegiatan yang akan dilakukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya ada yang bisa bantu baca? Ya, Mbak Ade. Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana kelayakan. Menilai apakah sarana dan prasarana masih memenuhi standar fungsi, keamanan, dan kenyamanan. Kemudian pemeliharaan, perbaikan, dan pemusnahan. Pertama, pemeliharaan. Perawatan rutin agar tetap berfungsi optimal. Kedua, perbaikan. Mengatasi kerusakan agar dapat digunakan kembali. Dan terakhir, pemusnahan. Menghapus aset yang tidak layak pakai untuk efisiensi. Ya, untuk pemeliharaan, perbaikan dan pemusnahan ini, yang pertama ada pemeliharaan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, biasanya semua karyawan juga akan disuruh untuk menjaga sarana prasarana yang ada di kantor untuk tetap berfungsi secara optimal. Jadi tidak semena-mena kita harus menggunakan sarana prasarana di kantor seperti harus menggunakan laptop atau printer, itu tidak langsung dimatikan, kan itu dapat membuat sarana prasarana tersebut jadi rusak dan tidak optimal ketika digunakan. Dan untuk perbaikan, biasanya kantor akan melakukan perbaikan secara rutin untuk kerusakan yang ada di sarana prasarana. Terus selanjutnya ada pemusnahan atau menghapus aset yang tidak layak dipakai untuk efisiensi. Dan saat sini ada pertanyaan? Kalau lanjut ke ibu ingin ini pemahaman kalian dengan memberikan penugasan dan dikumpulkan sekarang ya. Jadi pengandalkan dikumpulkan dan koreksi bersama. Ini video.
Ini dulu. Iya, betul. Terus selanjutnya Mbak Nabila mungkin Silakan. Ibu saya apa? ya baik Kak. Ya. Melakukan identifikasi jumlah karyawan dan jenis pekerjaan penentuan dan prasarana yang dilakukan di kantor. Baik, jawabannya Kak. GAND. Selanjutnya ada yang mau menjawab lagi? Saya Mbak Nabila. Ya, dalam mengevaluasi kualitas sarana dan prasarana di kantor yang dilakukan dengan memeriksa efektivitas dan penggunaan serta mengumpulkan feedback dari karyawan untuk memastikan sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan. Ya, betul sekali. Saya kumpulkan sekarang apa jawabannya benar semua kan? Ya, betul. Karena kita melihat penjelasan dari bagus banget ya ternyata. Ini kelas berapa nih? Kelas kita. Kelas 12 D. 12 IPA 6. Kok bisa TKP? Makasih Ibu. Baik Ibu, koreksi sebentar. Bisa kita dapat poin kan? Dapat dong. Bisa kita dapat 100. Oh ini dapat 100 semua ya? Iya dong Bu. Kan kita belajar dulu. Salah Bu, soalnya masih Ya sebelumnya emang udah mempelajari tentang Iya. ya. Oke. Ibu cukupkan sampai sini atau melanjut lagi? Cukup. Lanjut ya. Ini pada mau buka ya. Obat banikannya mau buka apa enggak? Masih pagi ya Bu. Masih pagi. Ya sama tahu Mbak Nika aja sama Mbak Lisa mau sarapan. Ya, Mau nyetak diri ya. buat takjil. Apa itu? Harus buat takjil. Ayo. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini untuk penugasan minggu depan tidak ada. Tapi minggu depan aku mau memberikan tugas kelompok ya. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Jaga kesehatan anak semua. Lagi musimnya sakit. Yang puasa semoga diperlancar puasanya. Amin. Tidak ada godaan apapun. Amin. Untuk ketua kelas bisa ditutup. Bisa diminta. Sebelum mulai itu belajar matematika berapa?